Selamat datang di sesi training ini, yaitu bagaimana cara penggunaan protokol Universal Platelet Protocol atau biasa disebut UPP, serta tata cara pemasangan disposable-nya. Pertama-tama, masukkan protokol card UPP dalam kondisi mesin off. Pastikan protokol card adalah benar UPP protokol dengan posisi stiker menghadap ke depan dan sisi berlubang di bagian dalam. Masukkan protokol card UPP hingga ada tombol yang keluar, lalu tutup pintu protokol hingga rapat. Selanjutnya, nyalakan mesin MCS Plus, lalu mesin akan menyala dan tertulis program UPP dan melakukan self-test atau tes mesin hingga 100%. Di layar akan muncul perintah untuk membuka kunci penutup sentrifuge, mengunci, lalu membuka lagi, dan tekan bagian tengah kunci, lalu tarik kedua sisi penutup sentrifuge dan angkat. Di layar dapat kita lihat pilihan program, yaitu Single Donor Platelet and Plasma. Pada pilihan menu produk platelet, kita pilih In Plasma. Untuk menu pengkoleksian plasma, pilih Ya atau Yes. Untuk menu pengkoleksian sel darah merah, pilih Tidak atau No. Untuk menu kompensasi cairan salin, kita pilih Tidak atau No. Setelah semua sesuai, tekan Draw untuk melanjutkan. Di layar akan muncul tahapan-tahapan instalasi disposable, dari memasang bowl hingga memasang tubing DPM, dan kita hanya perlu mengikuti langkah-langkah tersebut hingga selesai. Berikut adalah disposable yang kita gunakan. Pastikan kodenya adalah 997 CFE dan di sisi bawah tertera nomor seri produksi dan tanggal kadaluarsa. Periksa seluruh bagian box, pastikan semua masih tersegel sempurna, lalu buka segel. Ini adalah tampilan disposable setelah box dibuka. Ambil untayan kantong produk dan kantong produk sementara, lalu gantung di pin bagian kanan mesin dengan posisi kantong produk sementara berada di bagian depan. Selanjutnya, vakumkan kantong sampel trombosit, lalu klem agar kondisinya tetap vakum. Lalu klem kuning dan klem kantong produk yang paling belakang. Sisakan kantong produk depan dengan klem terbuka. Berikut adalah tampilannya. Selanjutnya, ambil kantong udara dari box disposable, lalu gantungkan di IV pole kanan, dan pasang tubingnya yang tak berwarna ke valve tak berwarna dengan cara menariknya sedikit, lalu tempelkan sampai dasar valve. Ambil kantong plasma, lalu gantungkan pada wire, baik dilakukan yang pertama ataupun dilakukan yang kedua dengan posisi stiker menghadap ke depan. Ambil bowl dengan tidak menyentuh bagian bahu bowl. Tarik bagian leher bowl untuk mengeluarkan dan angkat juga dual pump manifold. Putar bowl ke arah belakang dan putar dual pump manifold ke arah belakang. Pastikan tubing merah berada di atas dan tubing biru berada di bawahnya. Putar bowl untuk memastikan rotasinya berfungsi baik dan tidak ada serpihan putih di dalam rotatory seal pada bowl. Setelah itu, pegang kembali leher bowl dan masukkan ke cak hingga bunyi klik.
Posisi inlet dan outlet harus lurus, lalu rapatkan penutup sentrifuge dan tekan ke arah dalam hingga rapat dan tombol tengah naik ke atas. Putar tombol ke arah lock untuk mengunci. Selanjutnya, buka line sensor. Masukkan tubing line sensor, pastikan tubing sampai di dasar line sensor, lalu tutup rapat. Pasang tubing hijau dan kuning ke valve-nya, masing-masing sesuai warna. Pasang dual pump manifold dengan memposisikan tubing mengelilingi pump dan tekan manifold hingga menempel. Tarik untayan tubing yang masih tersisa di box. Pasang filter chamber di tempatnya. Pasangkan tubing selanjutnya ke DLAD 1 dan DLAD 2 dengan cara menarik dan mendorong agar tubing menyentuh dasar DLAD. Lalu pasang tubing biru ke valve biru dan tubing putih ke valve putih, sama seperti pemasangan tubing hijau dan kuning. Pasang juga tubing orange dan ungu sesuai warna valve-nya dan pasang single manifold anti koagulan di tempatnya. Lalu tubing anti koagulan dipasang ke pompa. Lanjutkan dengan memasang tubing ke ACAD dan tempatkan drip monitor di tempatnya. Setelah semua terpasang, selanjutnya pasang SPM dengan cara ditekan lalu diputar 1/4 putaran. Lalu DPM juga dipasang dengan cara yang sama seperti pemasangan SPM. Periksa kembali kondisi instalasi dengan panduan yang tertulis di layar. Tubing terpasang sempurna di masing-masing valve. Dual pump dan single pump manifold terpasang sempurna. Kantong produk dan kantong produk sementara sudah tergantung rapi dan klem sudah sesuai. Kantong plasma sudah tergantung bebas di wire dengan stiker menghadap depan. Klem akses jarum dan klem akses kantong sampel. Jika sudah, tekan draw untuk proses auto loading pump. Selanjutnya, tusuk ACDA, lalu isi drip chamber kira-kira 1/8 bagian, lalu bersihkan dinding-dinding chamber yang terdapat percikan dengan cara memutar-mutarnya hingga dinding bersih. Lalu letakkan chamber di drip monitor. Setelah itu, tekan tombol prime untuk memulai priming atau proses pelapisan tubing disposable dengan ACDA. Pump mulai berputar dan tubing dilapisi sampai ke needle line atau akses jarum dan berhenti di DLAD. Lalu pada layar akan tampil menu hemokalkulator. Di sini semua data pasien atau donor harus diisi. Untuk memindahkan kursornya, cukup tekan tombol modify. Untuk mengubah angka, cukup tekan yes untuk menambah dan no untuk mengurangi. Masukkan juga data trombosit donor di menu ini. Lalu tekan tombol save dan tekan tombol help. Pada layar akan tampil posisi ready, lalu tekan tombol modify. Pada menu ini, atur tekanan cuff di angka 100, atur kecepatan draw, dan atur kecepatan return sesuai keinginan. Pastikan AC rasio 1:9. Pasang cuff di lengan donor, lalu lakukan teknik aseptik. Buka klem di akses jarum dan akses sampel pouch. Mulai lakukan penusukan kira-kira 10-20 darah di sampel pouch. Lalu klem akses. Turunkan angka cuff dari 100 ke 50 dengan cara menekan tombol no, lalu tekan draw 2 kali untuk memulai prosedur.
Darah akan mulai ditarik, ditandai dengan blood pump berputar searah jarum jam menuju bowl. Setelah plasma darah terdeteksi di bahu bowl, selanjutnya valve kuning akan membuka dan plasma akan dialirkan lalu tertampung di kantong plasma bag pada wire. Antikoagulan pump atau pompa antikoagulan ACDA tetap berputar untuk mengaliri ACDA. Pump transfer mulai berputar untuk memompa plasma dari kantong plasma kembali menuju bowl, atau yang disebut dengan proses dwelling. Setelah trombosit terdeteksi di bahu bowl, valve hijau membuka dan trombosit akan dikoleksi di kantong produk sementara, yaitu dengan cara didorong oleh plasma yang dialiri oleh transfer pump yang disebut dengan proses surge. Setelah trombosit cukup dikoleksi, maka mode akan berubah menjadi return, yaitu sebagian plasma di kantong plasma akan masuk kembali ke bowl, lalu menjadi whole blood. Kemudian darah dikembalikan ke tubuh donor. Bisa dilihat arah blood pump bergerak berlawanan arah jarum jam atau mengarah ke donor. Bisa dilihat juga trombosit di kantong produk sementara mulai mengalir dan berpindah ke kantong produk yang ada di belakangnya. Perpindahan trombosit ini akan melewati filter leukosit sehingga menghasilkan produk trombosit leukodepleted atau bebas leukosit. Selanjutnya, sebagian plasma yang masih tersisa di plasma bag ditransfer lagi ke bowl oleh transfer pump untuk dibilas lalu dikembalikan ke tubuh donor. Seperti inilah proses yang terjadi dalam satu siklus atau satu cycle, dan proses ini akan berulang sebanyak beberapa cycle hingga yield trombosit yang ditargetkan tercapai. Setelah prosedur selesai, klem akses jarum, cabut jarum, lalu lepaskan semua disposable dari mesin dan matikan mesin.